Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Ayu Widyastuti, NIM 2021-254. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses beracara di Peradilan Tata Usaha Negara. Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk mengadilinya. Berikut merupakan skema atau bagan proses beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, meliputi penelitian administrasi, proses dismisal, persidangan, dan putusan. Penelitian administrasi. Penelitian administrasi dilakukan oleh kepaniteraan, merupakan tahap pertama untuk memeriksa gugatan yang masuk dan telah didaftar serta mendapat nomor register, yaitu setelah penggugat atau kuasanya menyelesaikan administrasinya dengan bayar uang panjar. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 diatur mengenai penelitian administrasi. Yang pertama, petugas yang berwenang untuk melakukan penelitian administrasi adalah panitera, wakil panitera, dan panitera muda perkara sesuai pembagian tugas yang diberikan. Yang kedua, pada setiap surat gugatan yang masuk haruslah segera diberi stempel dan tanggal pada sudut kiri atas halaman pertama yang menunjuk mengenai diterimanya surat gugatan yang bersangkutan. Setelah segala persyaratan dipenuhi, dilakukan pendaftaran nomor perkaranya setelah membayar panjar biaya perkara. Perbaikan formal surat gugatan atau jika memang ada, surat gugatan tidak perlu diberi materai tempel karena hal tersebut tidak disyaratkan oleh undang-undang. Nomor register perkara di pengadilan tingkat tata usaha negara harus dipisahkan antara perkara tingkat banding dan perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat tata usaha negara sebagai instansi tingkat pertama. Di dalam kepala surat alamat kantor pengadilan tata usaha negara atau pengadilan tingkat tata usaha negara harus ditulis secara lengkap termasuk kode posnya walaupun mungkin kotanya berbeda. Identitas penggugat harus dicantumkan secara lengkap dalam surat gugatan. Untuk memudahkan penanganan kasus-kasus dan demi keseragaman model surat gugatan harus disebutkan terlebih dahulu dari pihak penggugat pribadi dan baru disebutkan nama kuasa yang mendampingi. Sehingga dalam register perkara akan tampak jelas siapa pihak-pihak yang berperkara senyatanya. Penelitian administrasi supaya dilakukan secara formal tentang bentuk dan isi gugatan sesuai pasal 56 dan tidak menyangkut segi material gugatan. Namun, dalam tahap ini panitera harus memberikan petunjuk-petunjuk seperlunya dan dapat meminta kepada pihak untuk memperbaiki yang dianggap perlu. Sekalipun demikian, panitera tidak berhak menolak pendaftaran perkara tersebut dengan dalih apapun juga yang berkaitan dengan materi gugatan. Pendaftaran perkara di tingkat pertama dan banding dimasukkan dalam register setelah yang bersangkutan bayar uang panjar biaya perkara yang ditaksir oleh panitera sesuai pasal 59 sekurang-kurangnya sebesar Rp50.000. Dalam perkara yang diajukan melalui pos, panitera harus memberitahu tentang pembayaran uang panjar kepada penggugat dengan diberi waktu paling lama 6 bulan bagi penggugat untuk memenuhi dan kemudian diterima di kepaniteraan pengadilan. Terhitung sejak dikirimkannya surat pemberitahuan tersebut dan uang muka biaya perkara belum diterima di kepaniteraan, maka perkara penggugat tidak akan didaftar. Walaupun gugatan yang dikirim melalui pos selama masih belum dipenuhi pembayaran uang muka biaya perkara dianggap sebagai surat biasa, akan tetapi kalau sudah jelas merupakan surat gugatan, maka harus tetap disimpan di kepaniteraan muda bidang perkara dan harus dicatat dalam buku bantu register dengan mendasar pada tanggal diterimanya gugatan tersebut. Dalam hal penggugat bertempat tinggal jauh dari pengadilan tata usaha negara,
di mana ia akan mendaftarkan gugatannya, maka tentang pembayaran uang muka biaya perkara dapat ditempuh dengan cara: pertama, panjar biaya perkara dapat dibayarkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara mana gugatan diajukannya yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Yang kedua, panjar biaya perkara dikirim langsung kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di mana ia mendaftarkan gugatannya. Dalam hal suatu pihak didampingi kuasa, maka bentuk surat kuasa khusus dengan materai secukupnya dan surat kuasa khusus yang diberi cap jempol haruslah dikuatkan oleh pejabat yang berwenang. Surat kuasa khusus bagi pengacara atau advokat tidak perlu dilegalisir. Dalam pemberian kuasa dibolehkan adanya substitusi, tetapi dimungkinkan pula adanya kuasa insidentil. Surat kuasa tidak perlu didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk memudahkan pemeriksaan perkara selanjutnya, maka setelah suatu perkara didaftarkan dalam register dan memperoleh nomor perkara oleh staf kepaniteraan dibuatkan resum gugatan terlebih dahulu sebelum diajukan kepada ketua pengadilan dengan bentuk formal yang isinya pada pokoknya sebagai berikut. A. Siapa subjek gugatan dan apakah penggugat maju sendiri ataukah diwakili oleh kuasa. Dan B. Apa yang menjadi objek gugatan dan apakah objek gugatan tersebut termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara yang memenuhi unsur pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Selanjutnya, pengertian mengenai proses dismisal. Proses dismisal merupakan proses untuk meneliti apakah gugatan yang diajukan penggugat layak dilanjutkan atau tidak. Pemeriksaan dismisal dilakukan secara singkat dalam rapat permusyawaratan oleh ketua dan ketua dapat menunjuk seorang hakim sebagai raportir. Dalam prosedur dismisal, ketua pengadilan berwenang memanggil dan mendengar keterangan para pihak sebelum menentukan penetapan dismisal apabila dipandang perlu. Ketua pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal yang pertama, pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. Selanjutnya, syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun. Ia telah diberitahu dan diperingatkan. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak. Selanjutnya, apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha yang digugat. Dan yang terakhir, gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. Penetapan ketua pengadilan tentang dismisal proses yang berisi gugatan penggugat tidak diterima atau tidak berdasar diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan terlebih dahulu, memanggil kedua belah pihak untuk didengar keterangannya. Proses perlawanan dilakukan secara singkat serta setidak-tidaknya penggugat atau pelawan maupun tergugat atau terlawan didengar dalam persidangan tersebut. Pemeriksaan gugatan perlawanan dilakukan secara tertutup, akan tetapi pengucapan putusannya harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Terhadap perlawanan yang dinyatakan benar, maka dimulailah pemeriksaan terhadap pokok perkaranya, mulai dengan pemeriksaan persiapan dan seterusnya. Dalam hal perlawanan tersebut,
dibenarkan oleh pengadilan, maka penetapan dismisal itu gugur demi hukum, dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus, dan diselesaikan menurut acara biasa. Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Apabila pihak perlawanan mengajukan permohonan banding atau upaya hukum lainnya, maka panitera berkewajiban membuat akte penolakan banding atau upaya hukum lainnya. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Pemeriksaan persiapan bertujuan untuk mematangkan perkara. Dalam pemeriksaan persiapan, memanggil penggugat untuk menyempurnakan gugatan dan atau tergugat untuk dimintai keterangan atau penjelasan tentang keputusan yang digugat tidak selalu harus didengar secara terpisah. Pemeriksaan persiapan dilakukan di ruangan musyawarah dalam sidang tertutup untuk umum, tidak harus di ruangan sidang. Bahkan dapat pula dilakukan di dalam kamar kerja hakim tanpa toga. Pemeriksaan persiapan dapat pula dilakukan oleh hakim anggota yang ditunjuk oleh ketua majelis sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh ketua majelis. Wewenang majelis hakim dalam pemeriksaan persiapan yang pertama, wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapi dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. Yang kedua, dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan demi lengkapnya data yang diperlukan untuk gugatan. Yang ketiga, dalam kenyataan keputusan tata usaha negara yang hendak disengketakan, itu mungkin tidak ada dalam tangan penggugat. Selanjutnya, pemeriksaan persiapan terutama dilakukan untuk menerima bukti-bukti dan surat-surat yang berkaitan. Yang kelima, mencabut penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tentang penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara apabila ternyata tidak diperlukan. Dan yang terakhir, dalam tahap pemeriksaan persiapan, juga dapat dilakukan pemeriksaan setempat. Majelis hakim dalam melakukan pemeriksaan setempat tidak selalu harus dilaksanakan lengkap. Cukup oleh salah seorang anggota yang khusus ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan setempat. Kalau gugatan dari penggugat dinilai oleh hakim sudah sempurna, maka tidak perlu diadakan perbaikan gugatan. Majelis hakim juga harus menyarankan kepada penggugat untuk memperbaiki petitum gugatan yang sesuai dengan maksud ketentuan pasal 53 tentang petitum gugatan dan dalam pasal 97 ayat 7 tentang putusan pengadilan. Maka untuk keseragaman bunyi amar putusan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan batal keputusan tata usaha negara yang disengketakan yang dikeluarkan oleh nama instansi atau nama badan atau pejabat tinggi pejabat tata usaha negara. Selanjutnya diikuti amar berupa mewajibkan atau memerintahkan tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara yang disengketakan. Pemeriksaan persiapan diberikan tenggang waktu 30 hari untuk perbaikan gugatan dalam fase pemeriksaan persiapan. Janganlah diterapkan secara ketat sesuai bunyi penjelasan pasal 63 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Tenggang waktu 30 hari tersebut tidak bersifat memaksa, maka hakim tentu akan berlaku bijaksana dengan tidak begitu saja menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima kalau penggugat baru satu kali diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatannya. Dalam pemeriksaan perkara dengan acara cepat, tidak ada pemeriksaan persiapan. Setelah ditunjuk hakim,
tunggal, langsung para pihak dipanggil untuk persidangan. Dalam pemeriksaan persidangan ada dengan acara biasa dan acara cepat. Ketua Majelis Hakim memerintahkan panitera memanggil para pihak untuk pemeriksaan persidangan dengan surat tercatat. Jangka waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari 6 hari, kecuali dalam hal sengketa tersebut harus diperiksa dengan acara cepat. Panggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah apabila masing-masing telah menerima surat panggilan yang dikirim dengan surat tercatat, surat panggilan kepada tergugat disertai sehelai salinan gugatan dengan pemberitahuan bahwa gugatan itu dapat dijawab dengan tertulis. Apabila dipandang perlu, hakim berwenang memerintahkan kedua belah pihak yang bersengketa datang menghadapi sendiri ke persidangan, sekalipun sudah diwakili oleh seseorang. Dalam menentukan hari sidang, hakim harus mempertimbangkan jauh dekatnya tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat persidangan. Dalam pemeriksaan dengan acara biasa, pengadilan memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dengan 3 orang hakim, sedangkan dengan acara cepat dengan hakim tunggal. Pengadilan bersidang pada hari yang ditentukan dalam surat panggilan. Pemeriksaan sengketa tata usaha negara dalam persidangan dipimpin oleh hakim ketua sidang. Hakim ketua sidang wajib menjaga supaya tata tertib dalam persidangan tetap ditaati setiap orang dan segala perintahnya dilaksanakan dengan baik. Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum. Apabila majelis hakim memandang bahwa sengketa yang disidangkan menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum. Namun, putusan tetap diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Jika penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan kedua tanpa alasan dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur dan penggugat harus membayar biaya perkara. Setelah gugatan penggugat dinyatakan gugur, penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar uang muka biaya perkara. Dalam hal tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan 2 kali sidang berturut-turut dan atau tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka hakim ketua sidang dengan surat penetapan meminta atasan tergugat memerintahkan tergugat hadir dan atau menanggapi gugatan. Dalam hal setelah lewat 2 bulan sesudah dikirimkan dengan surat tercatat penetapan tersebut tidak diterima berita baik dari atasan tergugat maupun dari tergugat, maka hakim ketua sidang menetapkan hari sidang berikutnya dan pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut acara biasa tanpa hadirnya tergugat. Putusan terhadap pokok gugatan dapat dijatuhkan hanya setelah pemeriksaan mengenai segi pembuktiannya dilakukan secara tuntas. Dalam hal terdapat lebih dari seorang tergugat dan seorang atau lebih di antara mereka atau kuasanya tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, pemeriksaan sengketa itu dapat ditunda sampai hari sidang yang ditentukan hakim ketua sidang. Penundaan sidang itu diberitahukan kepada pihak yang hadir, sedangkan terhadap pihak yang tidak hadir, oleh hakim ketua sidang diperintahkan untuk dipanggil sekali lagi. Apabila pada hari penundaan sidang tersebut tergugat atau kuasanya masih ada yang tidak hadir, sidang dilanjutkan tanpa kehadirannya. Pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawaban oleh hakim ketua sidang, dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya. Hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menjelaskan seperlunya hal yang diajukan oleh mereka masing-masing.
Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatannya hanya sampai dengan replik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat, dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim. Tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan duplik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat, dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim. Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban. Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh pengadilan, hanya apabila disetujui tergugat. Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan. Apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok perkara. Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Hakim peratun dapat menentukan sendiri, yang pertama, apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim sendiri, yang ketiga, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, dan yang keempat, kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan. Alat bukti sendiri terdiri dari surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Pada setiap pemeriksaan, panitera harus membuat berita acara sidang yang memuat segala sesuatu yang terjadi dalam sidang. Berita acara sidang ditandatangani oleh hakim, ketua sidang, dan panitera. Apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan pada suatu hari persidangan, pemeriksaan dilanjutkan pada hari persidangan berikutnya. Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing. Berikutnya penjelasan mengenai putusan. Setelah kedua belah pihak mengemukakan kesimpulan, maka hakim ketua sidang menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut. Putusan dalam musyawarah yang dipimpin oleh hakim ketua majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai. Permufakatan bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak. Apabila musyawarah majelis tersebut tidak dapat menghasilkan putusan, permusyawaratan ditunda sampai musyawarah majelis berikutnya. Apabila dalam musyawarah majelis berikutnya tidak dapat diambil suara terbanyak, maka suara terakhir hakim ketua majelis yang menentukan. Putusan pengadilan dapat dijatuhkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan pengadilan diucapkan, atas perintah hakim ketua sidang salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. Tidak diucapkannya putusan dalam sidang terbuka untuk umum mengakibatkan putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Putusan pengadilan harus memuat dan memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, kepala putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, nama jabatan kewarganegaraan, tempat
kedudukan para pihak. Yang ketiga, ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas. Yang keempat, pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dalam hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa. Yang kelima, alasan hukum yang menjadi dasar putusan. Yang keenam, amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara. Dan yang terakhir, hari tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta keterangan hadir atau tidak hadirnya para pihak. Tidak terpenuhinya salah satu ketentuan dalam syarat putusan tersebut dapat menyebabkan batalnya putusan pengadilan. Putusan pengadilan dapat berupa gugatan penggugat ditolak, gugatan penggugat tidak diterima, gugatan penggugat dikabulkan, dan gugatan penggugat gugur. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Sekian penjelasan materi mengenai prosedur beracara di tingkat pengadilan tata usaha negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.